Saat Indonesia baru saja merdeka, banyak kerajaan di Nusantara masih mempertahankan kekuasaan mereka. Namun di tanah Melayu Sumatera, ada seorang sultan yang mengambil keputusan luar biasa. Ia rela menyerahkan tahta, menyerahkan kekayaan kerajaan, bahkan mendukung republik yang saat itu belum pasti akan bertahan. Dialah Sultan Syarif Qasim II. Raja Melayu dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sultan Syarif II lahir pada tahun 1893, tepatnya pada tanggal 1 Desember. Ia merupakan pewaris Kesultanan Siak Sri Indrapura, salah satu kerajaan Melayu terbesar di Sumatera. Kesultanan Siak saat itu dikenal kaya dan sangat berpengaruh. Wilayahnya luas, hasil buminya melimpah, dan memiliki hubungan penting dengan dunia internasional. Sebagai calon sultan, Syarif Qasim II mendapatkan pendidikan yang baik. Ia tumbuh dengan sosok yang cerdas, tenang, dan sangat peduli kepada rakyatnya. Pada tahun 1915, Sultan Syarif Qasim II resmi naik tahta menjadi seorang Sultan Siak. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Siak berkembang dengan pesat. Ia memperhatikan pendidikan rakyatnya, pembangunan wilayah, serta hubungan diplomatik yang baik dengan luar. Namun, di balik kemegahan istana, Sultan Syarif Qasim II melihat penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Semangat nasionalisme mulai tumbuh dalam dirinya. Pada tahun 1945 menjadi titik balik sejarah Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah Jepang kalah Perang Dunia II, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun saat itu Republik masih sangat lemah. Belanda ingin kembali berkuasa. Banyak kerajaan di Nusantara ragu untuk bergabung dengan Indonesia. Namun Sultan Syarif Qasim II mengambil keputusan yang sangat berani. Ia menyatakan Kesultanan Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Bukan hanya itu, Sultan juga menyerahkan sebagian besar hartanya untuk membantu Republik Indonesia. Konon, nilainya mencapai jutaan golden. Sungguh jumlah yang sangat besar pada masa itu. Uang tersebut digunakan untuk membantu pemerintahan Indonesia yang saat itu masih kekurangan dana. Keputusan Sultan Syarif Qasim II bukanlah hal yang tidak beresiko. Dengan bergabung ke Republik Indonesia, ia harus rela kehilangan sebagian besar kekuasaan kerajaannya. Tahta yang diwariskan turun-temurun
kini dilebur demi sebuah bangsa, yaitu yang bernama Indonesia. Namun, bagi Sultan Syarif Qasim II, persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kekuasaan pribadinya. Ia memilih berdiri bersama rakyat. Sultan Syarif Qasim II wafat pada tahun 1968. Namun, jasanya tidak pernah dilupakan. Ia dikenang sebagai seorang raja Melayu yang mengorbankan kekuasaan dan hartanya demi republik. Istana Siak ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang sultan yang memilih Indonesia di atas segalanya. Di saat banyak mempertahankan kekuasaan, Sultan Syarif Qasim II justru menyerahkan semuanya demi masa depan bangsa. Kisahnya mengajarkan bahwa cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, akan tetapi juga sebuah pengorbanan. Kalau kalian suka kisah sejarah Indonesia seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar tokoh sejarah siapa lagi yang akan kita bahas berikutnya. Sampai jumpa.